Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Triani dan pada kesempatan kali ini saya akan membimbing Bapak dan Ibu melalui tahapan pelaksanaan haji gelombang kedua. Yang mana tahapan ini mulai dari persiapan di rumah, perjalanan menuju ke tanah suci hingga kembali lagi ke tanah air. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya agar ibadah haji Bapak dan Ibu berjalan dengan lancar dan khusyuk. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat dan niat tulus untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan haji gelombang kedua ini ketika jemaah masih di rumah, maka dapat mengemas barang bawaan sesuai dengan kebutuhannya, seperti dokumen penting, pakaian ihram, obat-obatan, dan perlengkapan pribadi. Selain itu juga, jemaah dapat memohon doa restu kepada keluarganya. Satu hari sebelum keberangkatan jemaah ke Arab Saudi, maka jemaah menuju ke asrama haji sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan pada saat di asrama haji, jemaah melakukan pengecekan dokumen perjalanan oleh petugas. Selain itu juga jemaah mendapatkan pengarahan terakhir terkait perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji. Ketika keesokan harinya, pada saat hari keberangkatan ke Arab Saudi, jemaah diberangkatkan dari asrama haji menuju bandara dengan menggunakan bus transportasi yang telah disediakan. Dan sesampai di bandara, jemaah melalui proses pemeriksaan dan bersiap untuk penerbangan ke Arab Saudi. Setelah beberapa jam dalam penerbangan, datanglah jemaah dari Indonesia menuju ke Arab Saudi, atau biasa disebut dengan Bandara King Abdul Aziz. Dan biasanya para jemaah langsung diarahkan menuju ke Mekah. Jemaah diarahkan ke bus untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Mekah. Dan beberapa jam setelah jemaah berada di Hotel Mekah, jemaah check-in di hotel untuk beristirahat. Jika ada jemaah yang belum berniat ihram, maka petugas haji akan mengarahkan para jemaah untuk berniat ihram dari hotel. Setelah kurang lebih dari 30 menit jemaah beristirahat di hotel, jemaah akan diarahkan oleh petugas haji untuk menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Setelah tawaf 7 kali putaran, jemaah diarahkan untuk sholat ba'da tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan setelah sholat, jemaah diberikan waktu untuk berdoa dengan keinginan mereka masing-masing. Setelah selesainya mereka sholat ba'da tawaf, mereka akan diarahkan untuk meminum air zam-zam yang telah disediakan. Setelah jemaah haji meminum air zam-zam, maka jemaah haji melakukan yang namanya sa'i atau berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang mana diawali dari Bukit Safa dan akan diakhiri di Bukit Marwah dengan membaca doa atau zikir yang telah ditetapkan. Setelah berakhir di Bukit Marwah, para jemaah haji akan melakukan tahallul atau memotong rambut sedikit untuk mengakhiri dari ihramnya. Setelah jemaah haji melakukan tahallul awal, yaitu selesainya larangan ihram, maka jemaah haji pada hari ke-9 Zulhijjah setelah salat subuh, jemaah haji menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf atau inti dari ibadah haji ini dengan membaca doa dan berzikir sehingga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah matahari terbenam, jemaah diarahkan ke Musdalifah.
Ketika tengah malam sekitar jam 1, jemaah akan bergerak ke Mina untuk melempar jumroh. Di Musdalifah, jemaah mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh dengan melaksanakan salat maghrib dan isya secara jamak dan qashar. Setelah itu, jemaah akan berangkat ke Mina untuk melempar jumroh pada hari ke-10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari-hari tasyrik tersebut, para jemaah haji melempar jumroh ula, wusta, dan aqabah dengan batu kerikil sambil membaca takbir. Setelah jemaah selesai melakukan lempar jumroh, maka jemaah langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Setelah itu, jemaah melakukan tahallul tsani. Setelah pelaksanaan haji di Makkah semuanya telah selesai, para jemaah haji dianjurkan menuju ke Madinah. Selama 9 hari di Madinah, mereka akan berziarah ke Masjid Nabawi untuk sholat dan berdoa di Raudhah. Selain itu, para jemaah haji juga mengunjungi makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Setelah semua rangkaian ibadah haji selesai, para jemaah haji akan mempersiapkan kepulangan ke tanah air dan memastikan barang bawaan lengkap. Setelah itu mengikuti arahan petugas haji untuk keberangkatan ke bandara. Di Bandara Internasional Tanah Air dan disambut oleh keluarga dan petugas haji. Selain itu, jemaah haji mengambil barang bawaan dan menyelesaikan proses kepulangan.